Supreme Martial God Technique. Bab 2861 Saya akan menjadi orang pertama yang pergi. Ini juga merupakan pengingat bagi semua orang. Meskipun kami tidak menghukum Wu Yun karena melanggar aturan, dia harus bertanggung jawab atas keputusannya. Jika ada di antara kalian yang berpikir bisa membunuhnya, naik saja ke panggung. Aku, Wang Zong, tidak akan ikut campur. Tentu, ini hanyalah kata-kata yang digunakan oleh Sekte Daowang untuk berbalik. Mereka juga ingin menggunakan ini untuk sekali lagi memverifikasi dan menentukan seberapa kuat kekuatan Wu Yun. Pertarungan barusan tidak benar-benar menunjukkan kekuatan tempur Wu Yun. Jika ingin benar-benar melihatnya, harus melalui duel dengan orang yang kuat. Bagi Sekte Daowang, apakah ini kesempatan untuk memahami sepenuhnya kekuatan Wu Yun? Namun kemudian, mereka benar-benar melihat apa yang ingin mereka lihat pada Wu Yun. Jadi, pada saat itu, jika Wu Yun benar-benar dalam bahaya, mereka mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Selama Wu Yun menunjukkan kepada mereka apa yang ingin mereka lihat, mereka masih dapat mengubah peraturan dengan risiko dan risiko mereka sendiri. Apakah akan berubah atau tidak, itu hanyalah kata-kata mereka. Di kota Wu Yuan ini, sebuah kata dari Sekte Daowang setara dengan hukum raja dan jalan surga. Anda boleh merasa tidak puas, tetapi tidak ada yang berani mengatakan tidak. Kecuali orang tersebut ingin mati. Karena itu, setelah mendengar kata-kata ini, setiap orang yang tertegun sejenak mulai berpikir berbeda. Dan ide ini adalah untuk membunuh Wu Yun dalam tantangan nanti. Bagaimanapun, Sekte Daowang telah berbicara dan bisa dibunuh. Dan yang pertama muncul adalah Yuan Dao. Namun, sebelum mengambil tindakan, Yuan Dao menoleh dan melihat ke arah di mana Wang Sekte dan yang lainnya berada. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, maka saya akan menjadi yang pertama menantang. Namun, saya harus bertanya kepada beberapa senior, karena Wu Yun dapat memenangkan semua penantang, dia akan mendapatkan semua air esensi ilahi. Lalu apakah sama bagi kita para penantang? Selama kamu mengalahkan semua orang, kamu bisa mendapatkan segalanya, termasuk sebotol air esensi ilahi di tangan Wu Yun." Tentu saja, pria dari Sekte Daowang mengangguk, tapi tidak ragu-ragu. Anda seharusnya sudah memikirkan masalah ini sejak lama. Haha, terima kasih kepada para senior. Mendengar jawabannya, Yuan Dao perlahan menoleh. Saat ini, perebutan spanduk telah terhenti. Dan pandangan Yuan Dao sepenuhnya tertuju pada Wu Yun. Itu adalah sepasang mata yang penuh dengan kekejaman dan niat membunuh. Mungkin, dia merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Wu Yun. Tentu masuk akal jika Yuan Dao memiliki kepercayaan diri tersebut. Bagaimanapun, dia termasuk di antara 5 kontestan teratas dalam kompetisi ini. Di antara para kontestan kali ini, 3 teratas dapat diperingkatkan di antara kekuatan teratas di alam dewa. Berada di peringkat 5 besar, dapat dibayangkan bahwa kekuatan tempur Yuan Dao ini pasti sangat kuat. Selain itu, ia mampu menduduki peringkat 5 besar dengan kultivasi tingkat 8, melampaui banyak praktisi tingkat 9. Maka latar belakang aslinya mungkin tidak sesederhana tingkat kultivasinya. Seharusnya ada beberapa kartu tersembunyi. Tapi karena ini adalah kartu truf, itu pasti sesuatu yang hanya diketahui sedikit orang. Oleh karena itu, jika ingin melihat kekuatan tempur Yuan Dao yang sebenarnya, Anda harus melihat situasi pertarungan sebenarnya. Di sisi lain, Wu Yun. Saat menghadapi tatapan dingin Yuan Dao, dia tidak panik sama sekali. Jangan sebutkan 4 lainnya di 5 besar untuk saat ini. Tapi setidaknya dia sangat yakin bisa mengalahkan Yuan Dao ini. Kalau tidak, Wu Yun tidak akan berani mengucapkan kata-kata arogan itu. Meskipun tingkat kultivasinya sekarang hanya berada di alam tertinggi tingkat ketiga. Namun kekuatan tempurnya tidak bisa lagi dilihat dari sudut pandang sekuler. Cadangan kekuatan ilahi 10 kali lebih tebal dari cadangan orang biasa. Ketiga jenis kekuatan seni bela diri tersebut cukup untuk melampaui 90% seni bela diri di dunia, dan semuanya digabungkan dengan kuat menjadi satu. Ditambah dengan beberapa kartu truf yang diperkuat dan pengalaman yang kaya melawan musuh. Ini cukup untuk mendukung kepercayaan diri Wu Yun untuk melintasi alam besar dengan tingkat kultivasinya saat ini untuk menghadapi orang-orang kuat di puncak peringkat ke-9. Namun sebelum perang dimulai, Wu Yun juga melakukan sesuatu. Dia membawa Long Baozi, yang terluka parah akibat pemukulan sebelumnya, ke arena seni bela diri. Setelah memasang pengumuman naga, Wu Yun kembali ke panggung pertarungan. Kali ini dia tidak pergi ke tepi, tapi langsung menuju ke tengah platform pertarungan. Teknik Dewa Bela Diri Taisang beredar dan kekuatan suci dilepaskan. Kekuatan dari 3 jalur yang digabungkan menjadi satu juga digunakan secara bersamaan. Pedang seni bela diri 3 warna muncul di tangannya. Bayangan Dewa Bela Diri dilepaskan secara alami pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, keseluruhan momentum Wu Yun secara singkat dan langsung naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Dalam hal aura kultivasi,
mungkin Wu Yun masih berada dalam kondisi tertinggi. Tapi momentum besar itu, orang baik, itu langsung menuju Yuan Dao tingkat 8, menghancurkannya. Tidak mungkin untuk mengatakan seberapa kuat momentum ini, tetapi setidaknya telah mencapai tingkat ke-9. Dalam pertarungan sebenarnya, aura kultivasi dihitung sebagai satu aspek. Momentum perjuangan juga sangat diperlukan dan memainkan peran kunci. Bahkan jika menyangkut kemampuan tempur dan momentum bertarung sebenarnya, itu sangatlah penting. Karena hanya kekuatan momentum pertarungan yang benar-benar dapat membuktikan kekuatan kemampuan tempur sebenarnya. Sebaliknya, seorang kultivator tingkat 9 hanya dapat memiliki aura bertarung tingkat ke-8 atau bahkan ke-7. Kemudian dalam pertempuran, dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan kultivator tingkat ke-7. Alasannya sederhana, dan semua orang yang hadir juga mengerti. Ketika dia melihat momentum pertarungan yang dilepaskan Wu Yun pada saat ini. Apalagi saat saya melihat Wu Yun kembali menampilkan kemampuan baru. Hantu besar dengan kemampuan amplifikasi yang besar ada di belakangnya. Ini adalah Shadow Martial Spirit Wu Yun, yang belum pernah terungkap sebelumnya. Ditampilkan pada saat ini, sekali lagi membutakan perhatian semua orang. Beberapa orang dari Sekte Dao Wang juga tidak bisa berkata-kata. Diam-diam menghela nafas, orang ini benar-benar memiliki kemampuan tersembunyi, seperti peti harta karun, dengan kegunaan yang tak ada habisnya dan kemampuan yang tidak terduga. Yang lainnya juga, Yuan Dao, terlebih lagi, melihat momentumnya ditekan, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Namun tak mau kalah, ia langsung mengeluarkan kultivasi, ilmu bela diri, dan momentum pertarungannya. Bab 2862 Jiwa Pedang yang Meledak. Setelah dilepaskan, momentum pertarungan Yuan Dao pun langsung meningkat. Pada dasarnya sama dengan Wu Yun, sedikit kompetitif. Kadang-kadang, dia tertekan oleh momentum Wu Yun. Namun sesekali ia mampu menekan momentum Wu Yun. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Berbicara hanya dari segi momentum, kedua orang ini mungkin telah mencapai level ke-9. Terlebih lagi, dia harus memiliki momentum pertarungan di level puncak peringkat ke-9. Saya harus mengatakan bahwa keduanya sangat kuat. Pantas saja Wu Yun berani jadi gila. Pantas saja Yuan Dao berani mengklaim dirinya termasuk 5 besar dalam kekuatan tempur. Kedua orang ini tidak sederhana. Namun, secara realistis, jangan katakan seberapa kuat atau lemah kekuatan tempurnya saat ini. Bicara saja tentang bakat, Yuan Dao saja tidak cukup di depan Wu Yun. Terlepas dari apakah Wu Yun menggunakan kartu truf, Wu Yun naik jauh dari alam tertinggi tingkat ketiga ke tingkat yang hampir mencapai puncak tingkat ke-9 saat ini. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Meski Yuan Dao telah mencapai momentum pertarungan puncak peringkat ke-9. Namun fondasi budidaya Yuan Dao berada pada tingkat ke-8 dari tingkat ke-9. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh Wu Yun mengungguli Yuan Dao dalam hal potensi bakat. Demikian pula, inilah mengapa orang-orang dari Sekte Dao Wang, setelah memiliki Wu Yun, bahkan tidak repot-repot melihat Yuan Dao. Karena itu sangat sampah. Jika Yuan Dao ditampilkan sendirian, dia mungkin dianggap jenius. Tapi dibandingkan dengan Wu Yun, hehe, tidak ada kata lain selain sampah. Tidak peduli bagaimana orang lain menilai mereka berdua saat ini. Namun wajah Yuan Dao tampak sedikit gelisah. Dia bisa membiarkan Wu Yun mencapai level manapun di bawahnya. Tapi Wu Yun sama sekali tidak diizinkan untuk melampaui kekuatannya. Bahkan jika itu hanya sekedar level, dia tidak tahan dengan kemarahan ini sama sekali. Setidaknya Yuan Dao merasa ini adalah tamparan paling telanjang di wajahnya. Padahal, pada awalnya Yuan Dao berani menantang Wu Yun secara terang-terangan di hadapan Wu Yun, dan juga terang-terangan mengatakan bahwa ia akan menjadi orang pertama yang menantang Wu Yun. Ini semua karena Yuan Dao merasa Wu Yun tidak sekuat dirinya. Tapi saat ini, Wu Yun benar-benar mencapai levelnya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Tentu saja hanya saja saya merasa tidak nyaman dan tidak bisa menunjukkannya di wajah saya. Tidak terlalu panik. Yuan Dao masih beruntung saat ini, lagi pula kekuatan yang dia tunjukkan saat ini bukanlah miliknya. Dia punya kartu lain yang belum dia gunakan. Adapun Wu Yun, dia sangat yakin bahwa ini adalah penampilan Wu Yun dengan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, dia masih merasa yakin sepenuhnya bahwa dia bisa mengalahkan atau bahkan membunuh Wu Yun. Dengan pemikiran ini, Yuan Dao mengambil tindakan. Seperti namanya, seni bela diri Yuan Dao adalah jiwa pedang yang eksplosif. Dan senjatanya juga pedang seni bela dirinya. Berbicara tentang seni bela diri jiwa pedang yang meledak. Tepatnya, ini tidak bisa dianggap sebagai seni bela diri ortodoks, ini agak eksentrik. Itu pasti karena Yuan Dao telah menggunakan pedang sebelum dia sadar akan seni bela diri. Dan dia telah mencapai tingkat tertentu dalam pemahamannya tentang energi pedang. Hal ini mempengaruhi arah seni bela diri Yuan Dao. Saat memadatkan seni bela diri. Dari roh pedang awal, sekarang berubah menjadi jiwa pedang yang meledak.
Jiwa pedang meledak ini sendiri bukanlah bagian dari seni bela diri yang diturunkan dari zaman kuno. Ini bisa dianggap unik di Yuandao. Tentu saja, bukan berarti unik, hanya betapa baru dan kuatnya seni bela diri ini. Bukan berarti ini bukan ilmu bela diri yang ortodoks, yang bisa menafikan kekuatan dari ilmu bela diri tersebut. Jiwa pedang yang meledak. Dari namanya saja sudah cukup dikatakan bahwa pencak silat ini pasti mengarah ke kekerasan. Faktanya, sampai batas tertentu, ini mungkin sebanding dengan metode pembunuhan Wu Yun. Meskipun cara membunuh ada di antara 10 seni bela diri kuno. Tapi ini bukan milik seni bela diri ortodoks. Tidak ada seni bela diri jiwa pedang eksplosif yang tercantum dalam peringkat. Mungkin, ini tidak akan lebih lemah dari metode pembunuhan ini. Jika sebelumnya itu adalah metode pembunuhan sederhana, mungkin Wu Yun benar-benar tidak bisa menekannya dengan seni bela diri. Namun kini ketiga ilmu bela diri tersebut digabungkan menjadi satu. Hehe, jika Anda ingin membandingkan seni bela diri jiwa pedang peledak ini dengan itu seperti lalat capung yang mengguncang pohon. Pedang menghancurkan dunia. Raung Dang Yuandao. Jalur ledakan merah emas di tangannya ditebas dengan keras. Ini adalah keterampilan bela diri Tao milik Yuandao. Dalam sekejap, kekuatan agung dan bergejolak dari jiwa pedang yang meledak terlihat melonjak ke depan. Pendahuluannya sudah sama mendebarkannya dengan ombak, dengan gelombang kekuatan yang terus-menerus menghantam Wu Yun. Di saat yang sama, di dalam kehampaan, bayangan pisau emas besar dengan cepat mengembun. Pisau di tangannya jatuh, dan pisau di udara juga ditebang pada saat yang bersamaan. Kemanapun ia melewatinya, bilahnya sangat menakutkan. Ruang itu sepertinya telah diukir dengan retakan yang mengerikan oleh pedang yang menakutkan itu. Ruang di mana pisau raksasa itu lewat terbagi menjadi dua. Tapi itu hanya penampakan saja. Jika memang ingin menghancurkan ruang, bahkan seorang kultivator dari alam dewa super pun mungkin tidak bisa melakukannya, dan tentunya mustahil bagi seorang Yuandao yang hanya seorang kultivator dari alam dewa. Tapi penampilan ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang tahu bahwa pedang dan gerakan ini sangat menakutkan. Itu berarti menjadi tak terkalahkan dan menghancurkan alam semesta. Pada saat ini, semua serangan yang hampir bisa menghancurkan dunia, semuanya terfokus pada Wu Yun. Sepertinya Wu Yun akan benar-benar terkoyak dan dipotong-potong. Namun, Wu Yun, yang berdiri di panggung pertarungan, tidak memiliki rasa takut sama sekali, bahkan tidak gugup. Meski jurus ini sangat ampuh. Tapi ini jelas bukan serangan terkuat Yuandao. Jika dia bahkan tidak bisa mengambil pedang pertama, lalu bagaimana Wu Yun berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh Yuandao? Tentu saja bisa diambil alih. Selain itu, tidak memerlukan banyak usaha. Mungkin kalian tidak bisa melakukan serangan balik, namun jika kalian melakukan langkah ini pasti tidak akan ada masalah. Bunuh, naga gila. Raungan keluar dari mulut Wu Yun. Ini adalah keterampilan bela diri keduanya. Bab 2863 Perubahan Sikap. Ini adalah jurus Wu Yun yang paling mahir di antara 4 keterampilan bela diri yang telah dipelajarinya. Energi pedang berputar dan naga itu mengembun. Seiring dengan suara gemuruh naga yang samar-samar terdengar menyebar. Saat berikutnya, yang terdengar adalah suara serangan yang mengerikan itu. Naga gila pembunuh Wu Yun bertabrakan langsung dengan pedang penghancur alam semesta milik Yuandao. Pada saat itu, gelombang serangan yang dahsyat menyapu ke segala arah. Tentu saja ada juga suara yang memekakkan telinga. Seluruh platform pertarungan juga bergetar hebat. Segera setelah itu, saya melihat platform pertarungan terguncang hingga retak. Segera, gejolak akibat konfrontasi, suara tabrakan yang keras, dan platform pertempuran yang terkoyak semuanya kembali tenang. Setelah semuanya berlalu, Wu Yun dan Yuandao masing-masing mundur 3 langkah. Gerakan ini tidak membedakan antara atas dan bawah. Biarkan aku pergi, mengapa orang ini Wu Yun begitu kuat? Kupikir dia mungkin oportunistik sebelumnya, tapi sekarang aku mengerti, ini. Gila, dia benar-benar sangat kuat, palsu, rumor tentang toples obat itu pasti salah. Kita semua tertipu. Bukan hanya Wu Yun. Jangan meremehkan Yuandao. Dia juga sangat kuat. Ya, Yuandao juga sangat kuat. Hanya saja miliknya ujung tajam tampaknya telah sepenuhnya dibayangi oleh Wu Yun. Meskipun langkah ini seri, tidak ada yang mengingatnya, hanya Wu Yun. Untuk sementara waktu, semua jenis orang gila di lapangan. Diskusi dimulai. Belum lagi yang lainnya, hanya mengatakan bahwa orang duniawi ini sungguh konyol. Dia membuat lelucon yang mengejek sebelumnya, dan bahkan ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukan Wu Yun. Setelah beberapa kali guncangan, dan ini penampakan langsung. Nada bicara mereka jelas berubah. Itu berubah menjadi pujian untuk Wu Yun, dan bahkan kekaguman, tanpa isyarat sebelumnya. Tentu saja, hal ini terlepas dari sifat orang-orang duniawi yang berubah-ubah dan mentalitas hidup di luar tembok. Terlebih lagi,
Ini juga menegaskan sebuah kalimat. Yang kuat dihormati. Selama Anda memiliki kekuatan, apapun yang Anda katakan atau lakukan, itu akan benar. Kekuatan adalah hak untuk berbicara. Kekuatan adalah inti dari meyakinkan orang. Namun diskusi ini berdampak kecil pada Wu Yun. Dia bahkan tidak mau mendengarkan atau memperhatikan. Namun bagi Yuan Dao, hal itu tidak berdampak besar. Mungkin dampak sebenarnya tidak ada apa-apanya. Namun dampak psikologisnya sangat besar. Dia tidak bisa menerimanya. Pertarungan berakhir seri, tapi itu tidak masalah. Yuan Dao sendiri juga bisa diterima, karena persiapannya sudah dilakukan. Bagaimanapun, itu bukanlah serangan terkuatnya saat ini. Karena momentum pertarungan Wu Yun telah mencapai level yang sama dengannya sebelumnya, dia menduga akan ada momen seperti itu. Namun untuk hal seperti ini, mudah untuk menerimanya sendiri. Namun jika orang lain mengatakan sesuatu, pertahanan psikologisnya akan mudah runtuh. Apalagi orang seperti Yuan Dao yang berwajah bagus dan mentalnya tidak terlalu tangguh. Dia bukan Wu Yun, dan jalur kultivasinya tidak sulit. Dia selalu tinggal di kota Wu Yuan. Meskipun telah terjadi pertempuran nyata, namun belum banyak pertempuran nyata yang benar-benar mengalami hidup dan mati, atau penuh dengan kesulitan dan kesulitan. Dalam hal ini, dibandingkan dengan Wu Yun, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan lalat capung yang mengguncang pohon. Sekalipun orang seperti itu tidak dimanjakan, pertahanan psikologisnya pasti tidak kuat. Tentu saja, ketika seseorang mengatakan ini, meskipun itu bukan komentar sarkastik, dia tidak tahan lagi. Dia menjadi gila. Dia ingin membunuh Wu Yun. Dia ingin membuktikan dirinya. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa setidaknya di panggung seni bela diri saat ini, dia adalah orang yang paling mutakhir. Itu bukan Wu Yun. Di depannya, Wu Yun tidak layak disebut. Dia akan memainkan kartu asnya. Jika dia ingin membunuh Wu Yun, dia hanya bisa melakukannya dengan menggunakan kartu asnya. Dan selama dia memainkan kartu trufnya, dia pasti bisa menekan dan bahkan membunuh Wu Yun. Bagaimanapun, kartu trufnya pasti kuat. Tentu saja ini adalah ide Yuan Dao sendiri. Hanya dia yang akan berpikir begitu, karena setidaknya untuk saat ini, hanya dia yang tahu kartu asnya. Namun, saat Yuan Dao hendak menggunakan kartu asnya, Wu Yun, yang berada di sisi lain arena seni bela diri yang meledak, juga memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Tentu saja, tidak seperti Yuan Dao, Wu Yun tenang di dalam. Tidak ada gelombang. Dalam gerakan tadi, alasan mengapa dia hanya menggunakan naga gila pembunuh daripada langsung menggunakan tubuh sejati pembunuh yang lebih kuat untuk menekan Yuan Dao. Itu juga berarti dia ingin menguji kekuatan Yuan Dao. Bahkan gerakan tadi bukanlah kekuatan terkuat Yuan Dao. Tapi itu cukup bagi Wu Yun untuk menguji apakah latar belakang Yuan Dao kuat atau lemah. Lemah, memiliki gaya permainan yang lemah. Dan menjadi kuat juga memiliki cara bermain yang kuat. Dalam hati Wu Yun, hanya ada satu pikiran, yaitu menang. Tentu saja ini tidak gila seperti yang dipikirkan dunia. Ini hanyalah semacam kepercayaan diri dan tujuan. Jika dia benar-benar gila, lalu mengapa dia berusaha keras mengujinya dengan membunuh naga gila itu dengan satu gerakan tadi? Namun, ujian ini juga memperkuat kepercayaan diri Wu Yun. Yuan Dao tidak lemah. Hal ini tidak bisa dihindari. Tapi itu tidak terlalu kuat sehingga Wu Yun merasa kesulitan. Jika dia hanya memiliki kekuatan bertarung seperti ini, maka masih mudah bagi Wu Yun untuk membunuhnya. Ditambah kartu truf Yuan Dao yang belum terpakai. Dengan latar belakang seperti ini, meskipun kartu trufnya terungkap nanti, itu hanya dapat dianggap sebagai masalah bagi Wu Yun, dan pasti tidak akan mencapai tingkat masalah. Membunuhnya masih tidak sulit. Sekarang, tergantung apa kartu truf Yuan Dao. Dan Wu Yun juga tahu bahwa Yuan Dao tidak bisa menahannya dan ingin melepaskan kartu asnya. Bukan karena Wu Yun bisa melihat sebelumnya. Hanya saja dia menebaknya melalui perubahan ekspresi Yuan Dao dan komentar orang-orang di bawah. Tentu saja tebakannya benar. Pada saat ini, saat Wu Yun sedang berpikir diam-diam, Yuan Dao melepaskan kartu asnya. Namun, setelah melihat kartu truf Yuan Dao dengan jelas, hati Wu Yun sedikit menciut. Bukannya aku takut, tapi aku tidak menduganya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kartu truf Yuan Dao adalah dia. Bab 2864 Kartu Truf Yuan Dao. Yang tidak disangka Wu Yun adalah kartu truf Yuan Dao sebenarnya adalah bulan darah. Aku melihat cahaya bulan darah tiba-tiba meletus, menutupi seluruh tubuh Yuan Dao. Tidak, tepatnya, itu tidak menutupi seluruh tubuh Yuan Dao. Yang terselubung dalam cahaya bulan darah adalah pedang di tangan Yuan Dao. Pisau panjang berwarna emas pucat itu. Apalagi keduanya terintegrasi sempurna. Tapi saat pedang emas menyatu dengan cahaya bulan darah, seluruh aura Yuan Dao benar-benar meningkat lagi. Dan dasar pendakiannya bukanlah budidayanya, tapi seni bela diri. Dengan kata lain, bulan darah ini tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan budidaya Yuan Dao.
Namun hal itu mempunyai efek berlipat ganda pada seni bela dirinya. Awalnya Wu Yun sebenarnya tidak mengerti apa itu bulan darah. Namun setelah efeknya terungkap, meskipun Wu Yun masih belum bisa menilai secara akurat, dia juga bisa menebak apa itu. Jika tidak ada yang lain, ini juga harus menjadi semacam seni bela diri. Seni bela diri yang menguatkan. Hanya dengan cara inilah kita dapat menjelaskan mengapa bulan darah ini hanya mempengaruhi seni bela diri Yuan Dao. Namun itu tidak meningkatkan level budidayanya. Seni bela diri yang diperkuat, orang ini benar-benar memiliki sesuatu. Wu Yun diam-diam mengerutkan kening dan berbisik, wajahnya tidak terlalu santai. Ini sebenarnya pertama kalinya dia melihat seni bela diri yang luar biasa ini. Saya belum pernah melihatnya dimanapun atau pada siapapun sebelumnya. Dan di bawah peningkatan bulan darah ini, Yuan Dao memperkuat dirinya melalui berkah seni bela diri. Namun, meskipun seni bela diri yang memperkuat ini juga termasuk dalam seni bela diri kedua, ini berbeda dengan seni bela diri kedua yang dibangunkan oleh Wu Yun. Memperkuat seni bela diri pada dasarnya hanya dapat digunakan sebagai seni bela diri kedua. Ini bukanlah seni bela diri nomor satu. Karena hanya mempunyai efek penguatan saja dan tidak mempunyai efek lain. Oleh karena itu, tepatnya, dibandingkan dengan tiga seni bela diri Wu Yun, seni bela diri kedua ini agak palsu. Tentu saja hal ini tidak menampik kehebatan Yuan Dao saat ini. Kekuatan tempurnya mungkin beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika kita mengatakan itu sebelumnya, kekuatan tempur Yuan Dao ini diperkirakan berada di level puncak peringkat ke-9. Jadi pada saat ini, dengan bertambahnya bulan darah ini, saya khawatir itu sedikit melampaui level puncak peringkat ke-9. Belum lagi level apa yang telah dicapainya. Tapi setidaknya menghadapi kultivator tingkat pertama dari alam dewa super, mereka mungkin kurang lebih mampu bertarung. Dari sudut pandang ini, Yuan Dao ini memang memiliki beberapa kemampuan. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun mengerutkan kening. Di puncak peringkat ke-9, Wu Yun secara alami memiliki kemampuan yang cukup untuk mengalahkan atau bahkan membunuhnya. Ini adalah keyakinan dan keyakinan Wu Yun. Meskipun level yang dilewati agak besar, itu tidak mempengaruhi penilaian Wu Yun atas kekuatan tempurnya. Tapi begitu dia mencapai puncak peringkat ke-9, Wu Yun tidak bisa menjaminnya. Karena dia memperkirakan kekuatan tempur pamungkasnya harus melampaui puncaknya, tapi tidak banyak. Dan jika lawannya juga melampaui kekuatan tempur puncaknya. Hasil dari pertempuran ini sangat sulit untuk dikatakan. Keyakinannya masih ada, tapi belum ada kepastian yang mutlak. Dengan kata lain, mari kita kesampingkan hasil pertarungan dengan Yuan Dao untuk saat ini. Yang benar-benar membuat Wu Yun merasa merepotkan adalah 4 sisanya. Tidak ada keraguan bahwa setidaknya kekuatan tempur Yuan Dao saat ini sudah cukup untuk membuat Wu Yun tidak mudah menghadapinya. Dan Yuan Dao ini hanya menduduki peringkat ke-5. Jadi bukankah 4 orang lainnya lebih kuat? Sebelumnya, Wu Yun selalu berpikir Yuan Dao harus seperti ini, dan 4 lainnya mungkin mirip dengan Yuan Dao. Sedikit lebih kuat, tapi tidak terlalu kuat. Pada saat ini, meski aku tidak terlalu menyaksikan kekuatan bertarung ke-4 orang itu. Tapi itu juga membuat Wu Yun merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Bukannya aku takut pada apapun. Tapi Wu Yun tiba-tiba merasa sepertinya dia terlalu meremehkan musuh. Dia terlalu meremehkan Yuan Dao dan yang lainnya. Tentu saja, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak masuk akal untuk membicarakan hal lain. Pada tahap ini, Wu Yun hanya bisa bermain dengan mantap dan mengambil setiap langkah di depannya. Sedangkan untuk mundur dari kompetisi, hal ini tidak memungkinkan lagi. Kata-kata telah diucapkan. Selanjutnya, tidak peduli lawan apa yang Anda temui, apalagi orang-orang ini masih dalam lingkup alam dewa. Bahkan jika mereka telah melampaui cakupan alam dewa dan termasuk dalam alam dewa super. Wu Yun masih harus menghadapinya. Mengenai kemunculan kartu truf Yuan Dao. Semua penonton juga kaget. Karena ini pertama kalinya bagi mereka, setidaknya 99% dari mereka, melihat kartu truf Yuan Dao dengan mata kepala sendiri. Mereka semua menghela nafas dengan emosi. Mereka tidak menyangka kartu truf Yuan Dao begitu tak terduga dan kuat. Memperkuat seni bela diri jelas jarang terjadi bagi mereka. Melihat orang-orang dari Sekte Wang, mereka juga tersentuh olehnya. Tentu saja, ini hanyalah semacam seni bela diri yang memperkuat, yang tidak cukup untuk membuat orang-orang di Sekte Dao Wang merasa memihak. Apalagi setelah pernah melihat eksistensi setingkat monster seperti Wu Yun sebelumnya, semakin mustahil untuk tergoda oleh seni bela diri belaka ini. Namun, pada saat ini, semua orang di Sekte Dao Wang bahkan lebih fokus, menatap pertempuran di atas panggung. Karena saat yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Mereka menunggu kartu truf Yuan Dao. Oleh karena itu, mereka juga menantikan bagaimana Wu Yun akan menyelesaikan situasi tersebut dan bagaimana menghadapi Yuan Dao setelah menggunakan kartu trufnya. Bab 2865 Bulan Darah yang Menakutkan meningkat.
Jika Wu Yun benar-benar bisa mengatasinya dengan sempurna ketika saatnya tiba. Artinya, mereka melihat apa yang ingin mereka lihat pada Wu Yun. Dan jika mereka tidak melihat apa yang ingin mereka lihat pada Wu Yun nanti, apakah mereka akan mengambil tindakan saat Wu Yun dalam bahaya adalah masalah lain. Wu Yun, selain keempat orang itu, kamu adalah satu-satunya di antara teman-temanmu yang bisa memaksaku menggunakan kartu trufku. Bagus sekali, kamu berhasil membuatku kesal, dan kamu juga berhasil membuka jalan untuk dirimu sendiri. Jalan buntu. Tentu saja, kamu beruntung mati di bawah kartu trufku. Setidaknya, kematianmu tidak adil, dan kematianmu sepadan. Mati, dan hancurkan dunia dengan pedang. Beberapa kata-kata dingin setelah sarkasme, mata Yuan Dao tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian dia melihatnya mengangkat tangannya dan berteriak dengan keras. Triknya masih sama. Gerakan yang sama dan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Namun, bentuk serangan dan kekuatan serangannya berubah total. Lebih kuat. Dibandingkan dengan jurus sebelumnya, perbedaan antara jurus ini dan jurus sebelumnya sangat mengejutkan Wu Yun. Peningkatan yang diberikan kepada Yuan Dao oleh bulan darah ini terlalu kuat. Bahkan pedang energi raksasa yang dengan cepat mengembun di kehampaan pun terinfeksi warna bulan darah. Momentum pedang raksasa energi telah ditingkatkan secara drastis. Jika pedang sebelumnya tidak meningkatkan bulan darah, rasanya seperti menghancurkan dunia. Tetapi pada saat ini, dengan pedang yang diperkuat oleh bulan darah, pedang itu tidak lagi hanya dekat, tetapi memiliki kemampuan seperti itu sepenuhnya. Setidaknya, inilah perasaan yang paling tepat untuk Wu Yun, yang berada di pusat kekuasaan. Ini sangat kuat. Kemampuan bulan darah bajingan ini memang kuat. Wu Yun menghela nafas sambil melihat pedang raksasa energi yang dengan cepat mengembun di kehampaan. Terlihat betapa kuatnya pedang ini. Namun, itu hanya membuat Wu Yun merasa sedikit ngeri dan bersiap menghadapi serangan itu. Bagaimanapun, ini jelas bukan serangan terkuat Yuan Dao. Oleh karena itu, sekuat apapun kekuatannya, itu tidak cukup untuk menakuti Wu Yun. Dan Wu Yun tidak bisa takut. Mereka hanya teman sebaya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pada saat ini, Wu Yun juga memikirkan apakah perlu menggunakan serangan terkuat yang dia miliki saat ini untuk membunuh tubuh aslinya. Dalam hal ini, dia harus benar-benar yakin bahwa dia dapat dengan mudah memblokir gerakan ini. Bahkan mungkin mempunyai efek kontra pembunuhan. Hanya setelah berpikir sejenak, Wu Yun membatalkan rencana ini. Menggunakan tubuh sejati pembunuh pada saat ini hanyalah metode yang aman pada tahap ini. Untuk pertimbangan jangka panjang, ini jelas tidak stabil. Bagaimanapun, membunuh wujud aslinya jelas merupakan serangan paling mematikan bagi Wu Yun. Jika dilepaskan sekarang, bagaimana jika nanti gagal membunuh Yuan Dao dan Yuan Dao melancarkan serangan yang lebih kuat? Bagaimana cara menghadapinya? Mengingat pertimbangan jangka panjang dari pertempuran ini, hal ini pasti tidak tepat. Terlebih lagi, entah kenapa, Wu Yun masih merasa seperti itu sampai sekarang. Dia merasa bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Yuan Dao pada saat ini, kekuatan yang dapat dilihat Wu Yun dan semua orang, tidaklah nyata. Tentu saja, bukan berarti Yuan Dao tidak menjadi lebih kuat. Setelah bulan darah meningkat, Yuan Dao akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, hal ini tidak bisa dihindari. Namun Wu Yun merasa Yuan Dao belum menjadi sekuat yang dia bayangkan secara tidak sadar. Bagaimanapun, Wu Yun telah benar-benar merasakan esensi Yuan Dao sebelumnya. Latar belakang Yuan Dao tidak terlalu kuat. Jadi peningkatan seni bela diri murni pasti tidak akan mencapai tingkat yang menakutkan. Jika memungkinkan, berarti kekuatan saat ini harus lebih bersifat penampilan. Dengan kata lain, bandingkan Yuan Dao sebelum meningkat menjadi 1. Setelah peningkatan, semua orang merasa seharusnya ada 3, atau bahkan 4. Tapi Wu Yun menduga kekuatan tempur Yuan Dao yang sebenarnya meningkat mungkin seperti 2. Karena fondasi Yuan Dao tidak cukup kuat, sangatlah mustahil untuk mencapai peningkatan yang begitu eksplosif. Kalau tidak, ini tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Fondasinya adalah perwujudan paling intuitif dari kekuatan tempur seorang kultivator. Sama seperti Wu Yun, alasan mengapa dia mampu melakukan lompatan besar melawan musuh adalah karena latar belakangnya cukup kuat. Bahkan jauh dari sekuat level yang sama, jadi bisa seperti ini. Yang diandalkan Wu Yun adalah fondasinya. Dan jika tidak ada dukungan fondasi yang cukup, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki Wu Yun, dia tidak akan mampu mencapai lompatan besar dalam efek lawan. Lihatlah Yuan Dao lagi. Bandingkan keduanya secara sederhana dan intuitif. Fondasi Yuan Dao, jika memang demikian, maka latar belakang Wu Yun bisa mencapai setidaknya 5. Perbandingan seperti itu dengan jelas dapat mengungkap kesenjangan antara kedua belah pihak. Tentu saja, ini hanyalah pemikiran yang terlintas di hati Wu Yun. Itu hanya tebakan Wu Yun. Seberapa spesifiknya, Anda tidak akan tahu sampai Anda melawannya. Dan pada saat berpikir, dalam kehampaan,
Pedang emas pucat yang dibasahi dengan kekuatan bulan darah sudah menebas ke bawah. Suaranya yang menyengat, terdengar kasar. Bilahnya lewat dan ruang itu terkoyak. Bilah tajam dan kekuatan serangan yang ganas semuanya menuju ke arah Wu Yun, membombardirnya. Bunuh, naga gila. Gerakan yang sama. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Wu Yun masih tidak menggunakan tubuh asli pembunuh, dia juga menggunakan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Bunuh naga gila itu. Namun, begitu gerakan ini keluar, keributan penonton tiba-tiba tak berujung. Saya khawatir tidak ada yang mengira Wu Yun akan menggunakan gerakan yang sama. Karena jurus saat ini digunakan untuk melawan jurus Yuan Dao sebelumnya, Sabo Qiankun. Namun gerakan Yuan Dao menjadi lebih kuat melalui amplifikasi Blood Moon. Ini beberapa kali lebih kuat. Tapi langkah Wu Yun masih sama. Tidak banyak yang berubah dari sebelumnya. Lawan menjadi lebih kuat, tetapi Anda belum menjadi lebih kuat. Jika kamu melawan Todoroki dengan cara yang sama lagi, bukankah ini mencari kematian? Wu Yun sedang mencari kematian. Ini adalah pemikiran umum yang muncul di benak semua orang saat ini, termasuk mereka yang berasal dari Sekte Wang. Bab 2866 Wu Yun terluka parah. Namun, saat ide ini muncul, beberapa orang juga berspekulasi. Mengapa Wu Yun melakukan ini? Secara teoritis, selama Wu Yun tidak bodoh, tidak gila, dan memiliki pikiran yang sehat, maka tidak mungkin dia melakukan ini. Dilihat dari penampilan sebelumnya, Wu Yun tidak bodoh atau gila. Tapi kenapa dia masih melakukan ini? Mungkinkah ada alasan lain yang menyebabkan hal ini? Dengan pemikiran ini, semakin banyak orang mulai menantikan hasil konfrontasi antara keduanya. Meski mayoritas masih menganggap Wu Yun sedang mencari kematian. Namun, banyak juga orang yang menganggap Wu Yun punya ide lain. Bagaimanapun, banyak penampilan buruk Wu Yun sebelumnya telah tertanam dalam di hati mereka. Dengan sedikit penampilan itu, semua orang langsung mengubah semua pandangan mereka sebelumnya tentang Wu Yun. Kali ini pun, sebagian orang masih mengharapkan Wu Yun tampil berbeda dan tak tertandingi. Ledakan. Kedua serangan itu masih saling pukul. Suara gemetar yang hebat menyapu segalanya. Raungan keras itu meraung seolah hendak mengoyak langit dan bumi. Di panggung pertarungan, retakan yang sudah muncul bergetar dan pecah lagi. Dan pada saat ledakan, bersamaan dengan suara gemuruh, ada cahaya yang menyilaukan, seperti riak, tapi seperti tirai tipis yang menyelimuti segalanya, cahaya itu tersapu dengan gila-gilaan. Cahayanya menyilaukan mata semua orang. Bahkan orang-orang kuat dari Sekte Raja Dao di panggung pertempuran sengaja menghindari pandangan. Namun, cahaya menyilaukan ini hanya berlalu dalam sekejap mata. Setelah cahaya menghilang, suara gemuruh juga berangsur-angsur hilang. Arena seni bela diri yang bergetar perlahan menjadi tenang. Di panggung pertarungan, mungkin tidak banyak orang yang melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Karena itu hanya sesaat. Tapi yang dilihat semua orang adalah Wu Yun sudah tidak ada lagi dan telah mundur lebih dari 10 meter. Di saat yang sama, dadanya naik dan turun dengan hebat, dan ada sedikit rona merah di sudut mulutnya. Apakah dia menderita luka dalam dan muntah darah? Di sisi lain, lihat Yuan Dao. Tapi dia berdiri di sana, tidak bergerak. Meski dadanya juga naik turun, tidak ada manifestasi luarnya. Setidaknya di permukaan, dia tidak terluka. Jauh lebih rendah dari Wu Yun, yang terlihat terluka. Terjadi keributan satu demi satu. Bahkan jika mereka tidak menyaksikan adegan konfrontasi dengan mata kepala mereka sendiri, posisi dan kinerja eksternal keduanya saat ini sudah cukup untuk dinilai semua orang. Wu Yun, tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Sekelompok orang yang selalu mengira Wu Yun sedang mencari kematian baik-baik saja, mereka mulai menertawakannya lagi. Di sisi lain, kelompok itu merasa Wu Yun mungkin memiliki rencana cadangan dan dia tidak mungkin mencari kematian. Emosi mereka sangat berfluktuasi. Dengan kata lain, yang lebih penting adalah kekecewaan. Karena mereka mengira Wu Yun punya kemungkinan lain. Tapi dia tidak menyangka Wu Yun benar-benar hanya menggunakan jurus yang sama tanpa rencana cadangan. Dia benar-benar menggunakan permainan bodoh itu. Sekarang, meskipun dia tidak terbunuh, dia terluka, bukankah dia sudah menunggu untuk mati? Selanjutnya, Yuan Dao harus memiliki serangan yang lebih kuat. Inilah yang dipikirkan semua orang. Orang-orang dari Sekte Daowang memiliki gagasan yang hampir sama. Yuan Dao memiliki gagasan yang persis sama. Saat ini, wajah Yuan Dao penuh dengan kebanggaan dan senyuman jahat yang dingin. Sepertinya dia telah memenangkan pertarungan ini. Dia bahkan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Berdiri di sana dengan santai dan percaya diri, karena dia merasa memiliki peluang besar untuk menang. Tetapi pada saat ini, sepertinya tidak ada yang memberikan perhatian khusus pada situasi spesifik Wu Yun. Terluka, itu benar. Wu Yun memang menderita beberapa luka akibat gerakan itu tadi.
Namun tidak ada yang menyadari bahwa cedera Wu Yun sebenarnya tidak berdampak besar pada dirinya. Bahkan pada saat itu, seni dewa bela diri Taisang telah memperbaiki luka internalnya. Itu benar, lukanya terlalu kecil. Inilah yang tidak diperhatikan semua orang. Biasanya, jika seperti yang diharapkan semua orang, maka Wu Yun terkena serangan itu, setidaknya dia terluka parah. Karena amplifikasi Yuan Dao terlalu besar. Tapi itu tidak terjadi. Wu Yun hanya mengalami beberapa luka ringan. Hal ini terlihat jelas dari kelegaan di mata Wu Yun saat ini. Namun, tidak ada yang memberi perhatian khusus pada mata Wu Yun. Apa yang dilihat semua orang hanyalah penampilan luar Wu Yun, hanya warna merah cerah di sudut mulutnya dan naik turunnya dadanya dengan keras. Namun, meski begitu, ini sebenarnya dilakukan oleh Wu Yun dengan sengaja, agar tidak ada yang bisa melihatnya. Ia sengaja membuat dadanya naik turun lebih hebat, memaksanya memuntahkan darah yang seharusnya bisa ia telan saat mencapai tenggorokannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan ilusi. Ilusi cedera serius. Meski jejak performanya cukup berat. Namun jika Anda tidak memberi perhatian khusus, sangat sulit membedakan kebenaran dan kepalsuan dalam situasi ini. Dan mengapa Wu Yun melakukan ini? Tentu saja, dia ingin menurunkan kewaspadaan Yuan Dao. Dengan cara ini, dia akan memenangkan pertarungan berikutnya dengan lebih mudah. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya apakah ini berbahaya. Namun dalam pertarungan hidup dan mati seperti ini, tidak ada yang namanya berbahaya. Yang ada hanyalah kemenangan atau kekalahan. Hidup atau mati. Di saat yang sama, gerakan barusan membuat Wu Yun sepenuhnya memahami kekuatan tempur Yuan Dao. Artinya, kekuatan tempur setelah meningkat. Bab 2867, Kematian Pasti. Begini, pada awalnya, penilaian Wu Yun adalah membandingkan dirinya dengan seseorang. Membandingkan Yuan Dao setelah amplifikasi bulan darah menjadi 3 atau 4, tebakan sebenarnya adalah 2. Dan melalui konfrontasi sebenarnya tadi, Wu Yun merasakannya dengan jelas. Kekuatan tempur Yuan Dao yang sebenarnya jauh berbeda dari yang terlihat. Bahkan tidak 2, itu seperti 1,5. Penampilan yang tampak menyendiri dan kuat itu hanyalah sebuah penampilan. Itu hanya penampakan yang diciptakan oleh bulan darah. Kekuatan sebenarnya sama sekali tidak dapat dijangkau. Tentu saja, ini mungkin hanya kasus Wu Yun, dan peningkatan sebenarnya terasa sangat lemah. Sebab, dalam serangan itu, yang dirasakan Wu Yun adalah adanya kesenjangan di latar belakang. Dalam pandangan Wu Yun, latar belakang Yuan Dao terlalu lemah. Mungkin, bagi kultivator lain yang tidak memiliki latar belakang yang kuat, peningkatan Blood Moon ini sebenarnya bisa dihitung 3 atau 4. Namun dalam kasus Wu Yun, itu hanya dihitung 1,5. 1,5 adalah sedikit pujian untuk Yuan Dao. Jadi, apa lagi yang perlu dikhawatirkan Wu Yun? Meskipun Wu Yun juga mengetahui perbedaan antara Yuan Dao dan latar belakangnya sendiri sebelumnya. Tetapi pada saat itu, Wu Yun tidak dapat menjamin seberapa besar perbedaan yang dihasilkan oleh perbedaan latar belakang dalam pertarungan sebenarnya. Apalagi saat Yuan Dao masih mendapat dorongan Blood Moon, Wu Yun semakin tidak yakin. Kemudian saya siap untuk mencoba lagi. Dan dia benar-benar mencobanya. Namun, kelemahan tetaplah kelemahan. Peningkatan sebesar 1,5 poin ini sungguh membuat Wu Yun tidak berani gegabah. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun memilih untuk berpura-pura dan menurunkan kewaspadaan Yuan Dao. Apapun yang terjadi, setidaknya ini akan membuat kemenangan Wu Yun lebih mudah. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, Wu Yun juga sudah punya rencananya sendiri. Tidak peduli serangan apa yang dipilih Yuan Dao nanti, itu tidak dapat lagi mengubah rencana Wu Yun. Satu gerakan dapat menentukan hidup atau mati. Bisa juga dikatakan bahwa satu gerakan bisa membunuh Yuan Dao. Haha, Wu Yun, aku benar-benar mengira kamu punya beberapa kemampuan, tapi aku tidak menyangka hanya itu. Namun, aku sudah mengatakan bahwa jika kamu bisa mati di bawah kartu truf amplifikasi bulan darahku, tidak hanya kamu akan mati. Kamu tidak. Kamu bahkan harus bersyukur atas ketidakadilan ini. Oke, kamu hanya bisa bertahan selama yang kamu mau. Waktunya telah tiba, dan selanjutnya kamu harus mati. Yuan Dao penuh percaya diri. Kata demi kata, kata-katanya bahkan berarti dia memperlakukan Wu Yun sebagai orang mati. Dia sama sekali tidak menyadari penghinaan dan ejekan mendalam yang terpancar dari mata Wu Yun. Ya, Wu Yun benar-benar menertawakan Yuan Dao. Seni bela diri pertama yang diciptakan sendiri dilengkapi dengan seni bela diri penguatan yang sangat langka. Dia seharusnya menjadi monster yang menentang surga yang setidaknya tidak lebih lemah dari Wu Yun. Namun, karena latar belakangnya yang lemah, dia tidak mampu mengeluarkan bakat yang menantang surga. Bukankah orang seperti ini patut dicemooh dan dihina? Karena, jika tidak, fondasi yang lemah ini mungkin disebabkan oleh Yuan Dao yang tidak berlatih cukup keras ketika dia masih muda, tidak berlatih dengan mantap, dan terlalu sembrono.
Dia mengandalkan bakatnya dan segala jenis materi surgawi dan harta duniawi untuk melompat, dan menjadi lebih buruk lagi setelah itu. Tidak tahu bagaimana menstabilkan wilayahmu sendiri. Inilah yang terjadi seiring berjalannya waktu. Ini hanyalah kesalahannya sendiri, disebabkan oleh kebodohan dan kemalasannya sendiri. Bukankah orang-orang seperti itu seharusnya diejek dan dihina? Jiwa pedang. Setelah beberapa saat, hanya terdengar suara gemuruh, dan Yuan Dao mengambil tindakan lagi. Dia adalah seni bela diri jiwa pedang peledak. Seni bela diri Tao yang ditampilkan pada momen ini disebut juga jiwa pedang. Jika tidak ada yang lain, ini mungkin serangan terkuat Yuan Dao. Dengan kata lain, meskipun bukan yang terkuat, itu mungkin salah satu serangan terbaik. Dari sudut pandang ini, meskipun dia sombong dan angkuh di permukaan, dia tidak berani terlalu meremehkan Wu Yun di dalam. Dia masih menggunakan serangan yang lebih kuat. Namun, setelah menemukan celah di latar belakangnya, Wu Yun tidak lagi terlalu memperhatikan serangan Yuan Dao. Wu Yun berkata selama keajaiban tidak terjadi, tidak peduli bagaimana Yuan Dao bergerak, itu tidak akan mengubah pikiran dan keputusannya. Jelas sekali, tidak peduli seberapa kuat jiwa dari serangan pedang ini, itu tidak dapat mencapai tingkat keajaiban yang menantang surga. Serangan itu akan datang. Jiwa pedang sesuai dengan namanya. Energi pedang yang ganas berkumpul secara gila-gilaan dan memadat menjadi jiwa pedang, dapat dikatakan bahwa energi pedang Yuan Dao diaktifkan secara ekstrim. Itu beberapa kali lebih kuat dari gerakan sebelumnya yang menghancurkan alam semesta. Langkah ini sangat kuat. Bagaimana tanggapan Wu Yun? Kali ini, Wu Yun mungkin benar-benar harus menunggu kematian. Bagaimanapun, dia pernah terluka sebelumnya, dan sepertinya cederanya tidak serius. Ini adalah pemikiran umum setiap orang yang hadir. Mungkin mereka semua tahu bahwa Wu Yun mungkin memiliki serangan yang lebih kuat dari serangan sebelumnya yang belum dia gunakan. Tapi ini sudah terjadi, biarpun ada serangan yang lebih kuat, terus kenapa? Bahkan orang-orang dari Sekte Daowang merasa Wu Yun tidak tahan lagi, dan mereka bahkan mulai ragu apakah akan menyelamatkan Wu Yun nanti jika dia benar-benar akan. Sayang sekali jika mereka tidak menyelamatkannya, Wu Yun memang pemuda yang baik. Sebaliknya, mereka benar-benar tidak melihat apa yang ingin mereka lihat dalam diri Wu Yun, hal yang membuat mereka putus asa. Namun, saat gerakan ini menuju ke arah Wu Yun, saya melihat Wu Yun tiba-tiba bangkit dari tanah. Lompatan eksplosif, terbang lebih dari 10 meter di atas tanah, melayang di udara. Di saat yang sama, sosok fisik Wu Yun terlihat hancur dengan cepat. Segera setelah itu, Bab 2868 membunuh tubuh asli. Segera setelah itu, pedang besar yang menguap muncul terkondensasi dan melayang di udara. Wu Yun menghilang, dan yang dilihatnya adalah pedang raksasa. Ini adalah pukulan terkuat Wu Yun, mengubah tubuhnya menjadi pedang dan membunuh tubuh aslinya. Ketika gerakan ini muncul, niscaya membuat banyak orang berseru. Namun yang lebih penting, tidak banyak orang yang memperhatikan gerakan Wu Yun. Meskipun mereka juga tahu bahwa ini adalah tubuh asli seni bela diri Wu Yun, secara alami ia sangat kuat, dan bahkan mungkin mendekati serangan terkuatnya. Namun telah terpatri dalam benak mereka bahwa Wu Yun bukan lagi lawan Yuan Dao dan pasti akan mati di bawah semangat gerakan Yuan Dao. Terlebih lagi, Wu Yun telah terluka parah pada gerakan sebelumnya. Dengan pemikiran seperti ini, mereka tidak terlalu memperhatikan gerakan Wu Yun. Namun nyatanya, mereka bisa melihatnya meski mengamati lebih cermat. Keadaan Wu Yun salah. Dan ini salah, tidak buruk, tapi luar biasa. Kondisi Wu Yun jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Bahkan dari segi momentum, secara langsung telah membanjiri jiwa jurus pedang Yuan Dao. Hanya saja untuk menurunkan kewaspadaan Yuan Dao, Wu Yun sengaja menyembunyikan sebagian auranya dan tidak langsung meledakkannya, ia ingin menunggu hingga tabrakan sebenarnya nanti sebelum meletus sepenuhnya. Karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat dengan mudah melihat kekurangannya. Tentu saja, hal ini sebagian besar disebabkan oleh kecerobohan. Kecerobohannya bukan karena mereka bodoh, tapi karena Wu Yun berpura-pura terlalu baik. Karena dia bahkan menipu beberapa orang kuat dari Sekte Daowang. Pada saat ini, yang ditunggu oleh anggota Sekte Wang bukanlah apa yang akan terjadi ketika Wu Yun dan Yuan Dao bentrok. Yang mereka tunggu adalah berjuang dan ragu apakah mereka harus mengambil tindakan untuk memblokir langkah Yuan Dao dan menyelamatkan Wu Yun. Alasan mengapa dia ragu-ragu tidak senyaman memaafkan Wu Yun secara langsung seperti sebelumnya. Itu karena mereka tidak mengatakan apapun saat itu. Tapi kali ini, mereka mengusulkannya sendiri, terlepas dari hidup atau mati Wu Yun selama pertempuran. Jika dia hanya mengabaikan perkataannya dan menolak mengakui kesalahannya, dampaknya akan lebih buruk dari alasan sebelumnya. Setidaknya jika ingin dimaafkan saat ini, setidaknya Anda harus memiliki reputasi yang baik sebagai seorang guru. Dan master ini terkenal, dia adalah anggota dari Sekte Daowang. Mereka ingin melihat sesuatu dari Wu Yun yang cukup untuk membuat mereka mempertaruhkan nyawa.
Tapi yang jelas, setidaknya sampai saat ini, mereka belum melihatnya. Dia baru saja terkena serangan dengan Yuan Dao. Penampilan Wu Yun bahkan mengecewakan mereka. Hal ini membuat mereka semakin ragu. Namun, semua perubahan akan terjadi pada konfrontasi berikutnya yang akan segera terjadi. Pada saat itu, semua orang akan mengetahui segalanya pada saat ini, apakah itu orang-orang yang menonton pertempuran, apakah itu orang-orang dari Sekte Daowang, atau Yuan Dao. Pikiran dan pendapat mereka akan berubah total. Jiwa pedang telah tiba. Pedang raksasa yang menjelma menjadi wujud asli Safa juga mengarah lurus ke atas, dan jiwa pedang yang ditebas dengan keras terlempar. Memotong udara, suara keras terus terdengar. Suaranya yang keras membuat gendang telinga orang terasa sakit. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal ini. Mereka mengabaikan rasa sakit yang datang dari gendang telinga mereka. Karena apa yang mereka lihat saat ini adalah pemandangan yang tidak pernah mereka duga. Kedua serangan itu saling bertabrakan. Semua orang awalnya mengira bahwa pedang pembunuh raksasa yang diubah oleh Wu Yun akan dipaksa mundur atau bahkan dihamburkan. Akibatnya, Wu Yun bahkan bisa langsung mati. Namun, tidak. Pedang raksasa Wu Yun benar-benar menyerang langsung serangan jiwa pedang Yuan Dao dan menembus langsung. Bahkan tidak menimbulkan konfrontasi. Itu langsung menembus. Ini bahkan bukan serangan biasa. Ini adalah serangan yang benar-benar menghancurkan. Dan Yuan Dao lah yang hancur. Jiwa pedang itulah yang diakui semua orang sebagai pemenang pasti. Setelah menembus, jiwa pedang menghilang. Namun serangan Wu Yun tidak berhenti. Di udara, pedang raksasa itu tiba-tiba berputar. Pada saat ini, pedang raksasa itu melayang tepat di atas tempat Yuan Dao berdiri. Pedang raksasa itu melayang dan bergetar. Lalu mendarat secara vertikal. Kecepatannya begitu cepat dan tekanannya begitu kuat bahkan aura kekerasan yang sebelumnya dipancarkan Yuan Dao pun tidak bisa dilepaskan meski langsung ditekan. Bahkan bulan darah sepertinya akan menghilang kapan saja. Semuanya tidak berlangsung lama. Itu bahkan tidak memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bereaksi atau menonton. Itu hanya 2 tarikan napas sebelum dan sesudah, bahkan tidak 2 tarikan napas. Dengan suara gemuruh seperti tanah retak, pedang raksasa itu menyerang langsung ke platform pertarungan. Sebuah lubang besar muncul dari udara tipis. Tapi Yuan Dao telah menghilang. Bahkan seluruh aura milik Yuan Dao di panggung pertarungan telah hilang. Aura Yuan Dao terkoyak dan hilang langsung oleh serangan kuat Wu Yun. Mampu menyerang dengan kekuatan, menghapus seluruh aura orang lain. Terlihat betapa kuat dan menakutkannya gerakan ini. Tentu saja, Wu Yun tidak lagi berada dalam kondisi pedang raksasa. Dia telah kembali ke bentuk manusia. Pada saat ini, dia berdiri di samping lubang, dengan ekspresi acuh tak acuh dan senyum tipis di wajahnya, melihat ke bawah ke lubang di mana gelombang udara yang menyerang tidak menghilang. Sepertinya ada sedikit bau darah yang keluar. Dan jika bau darah tercium, paling tidak itu adalah pendarahan hebat yang bisa mematahkan lengan atau kaki. Muntah darah biasa tidak mudah mencium bau darah. Jika Anda berspekulasi seperti ini. Bab 2869 Reaksi semua orang. Kalau kita berspekulasi seperti ini, kemana perginya Yuan Dao yang hilang itu, nyatanya hasilnya sudah siap keluar. Lubang ini diledakkan oleh pedang raksasa yang diubah oleh Wu Yun. Dan Yuan Dao seharusnya diledakkan ke dalam lubang ini. Jika tidak ada yang lain, Yuan Dao seharusnya sudah mati saat ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan tetap menjadi orang cacat dengan tangan dan kaki patah, meninggalkan keberadaannya yang tidak berguna. Pernyataan ini dapat menjelaskan dengan baik mengapa ada bau darah yang begitu jelas. Nyatanya, Yuan Dao belum mati. Namun, dia tidak jauh dari kematian. Saat ini, dia terbaring di bawah lubang, dengan lengan kanannya patah dan kaki kanannya patah. Darah mengalir seperti sungai, membuat seluruh tubuhnya berlumuran darah. Kulit pucat itu juga membuktikan bahwa dia akan mati karena kehilangan banyak darah. Meskipun dia sekarang berada dalam tubuh dewa, kecil kemungkinannya dia akan mati hanya karena kehilangan darah. Tapi dia tidak hanya kehilangan darah. Selain patah lengan dan kaki, ia juga mengalami luka dalam yang lebih serius. Organ dalam telah tergeser, pada dasarnya seluruh organ dalam telah hancur. Cedera serius semacam ini pada dasarnya sulit disembuhkan tanpa keajaiban yang menantang surga. Dan apakah keajaiban yang menantang surga ini? Ini berbicara tentang kemampuan seperti Wu Yun, tubuh suci abadi dengan kemampuan untuk meregenerasi tubuh. Ini bukan sekedar obat ajaib atau ramuan ajaib. Oleh karena itu, Yuan Dao, meskipun dia belum mati, sudah menjadi orang yang sekarat. Tidak ada yang tahu betapa menyakitkannya itu. Namun saat ini, yang muncul di mata Yuan Dao yang hampir tertutup sempurna bukanlah rasa sakit atau ketakutan. Namun penyesalan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Benar, Yuan Dao mungkin tidak memahaminya saat ini. Dia tidak tahu kenapa Wu Yun tiba-tiba menjadi begitu kuat.
Bukankah itu yang dia lakukan sebelumnya dengan gerakan itu? Bukankah sudah jelas kalau dia terluka parah akibat gerakan itu sebelumnya? Bukankah dia jelas memiliki sedikit kekuatan untuk melawan dengan gerakan itu sebelumnya? Tapi kenapa? Namun yang sangat disesali Yuan Dao adalah kecerobohannya. Tidak ada yang akan tahu lebih baik dari dia, Fang Kai, jika bukan karena kesombongan, dan meremehkan musuh. Tidak mungkin semuanya berakhir seperti ini. Dia jelas memiliki serangan yang lebih kuat, dan dia jelas bisa melakukannya lebih baik. Tapi dia tidak melakukannya, karena dia terlalu ceroboh, terlalu sombong, dan terlalu diremehkan. Pada akhirnya, hal itu mengarah pada momen ini. Gerakan jiwa pedang itu jelas bukan serangan terkuatnya. Tapi, aku menyesalinya, sudah terlambat. Saat ini, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Adapun semua penonton, ada keheningan saat ini. Dari akhir pertempuran hingga sekarang, tidak ada satupun suara yang keluar. Terlihat betapa terkejutnya mereka. Di sisi lain, hal yang sama berlaku untuk Sekte Dao Wang. Orang-orang kuat dari alam Dewa Super sekali lagi benar-benar terkesan oleh Wu Yun kali ini. Dengan kata lain, saya melihatnya. Mereka melihat apa yang ingin mereka lihat pada Wu Yun. Kekuatan Wu Yun benar-benar melampaui imajinasi mereka. Berasal dari alam Dewa Super, mereka sebenarnya dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya jiwa pedang Yuan Dao di bawah penguatan bulan darah tadi. Dapat dinilai dari fakta bahwa mereka mengira Wu Yun mungkin dalam bahaya. Namun pada akhirnya, dia langsung dibunuh oleh Wu Yun. Dan itu adalah serangan balik yang mudah tanpa memberi Yuan Dao kesempatan untuk bereaksi. Ini hampir merupakan pembunuhan instan yang menghancurkan. Apakah itu kuat? Ini menyeramkan. Dan semua ini berasal dari seorang kultivator di alam tertinggi tingkat ketiga. Dengan kata lain, mulailah sekarang juga. Tidak peduli apa yang dilakukan Wu Yun selanjutnya, bahkan jika dia menghadapi bahaya sekecil apapun, orang-orang dari Sekte Dao Wang ini akan melakukan apapun, atau bahkan mengabaikannya, dan sepenuhnya merendahkan martabat mereka, hanya demi Wu Yun. Dapat dikatakan bahwa kecuali Wu Yun ingin memenggal kepala mereka dan mengambil nyawa mereka, mereka tidak akan setuju. Jika tidak, bahkan jika Wu Yun ingin mengambil alih dan menjadi ayah, mereka mungkin akan memikirkan apakah akan setuju. Tentu saja ini hanyalah metafora. Namun metafora seperti itu dapat memperjelas betapa orang-orang ini menyukai dan menghargai Wu Yun. Adapun semua penonton, setelah beberapa saat hening. Lambat laun, segala macam komentar, teriakan, sorakan, bahkan sanjungan dan pujian pun berdatangan. Mereka semua memuji Wu Yun. Mendengar kata-kata ini di telinga Yuan Dao, yang akan mati kapan saja, terasa seperti jarum menusuknya, dan hatinya sakit. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Entah itu karena kesombongan dan meremehkan musuh, atau karena kekuatan yang lebih rendah, atau karena alasan apapun, dia tidak punya peluang untuk kembali. Yuan Dao, sebaliknya, sangat marah di tengah komentar orang-orang. Meskipun dia tidak marah, cepat atau lambat dia akan mati. Namun hal itu mempercepat kematiannya. Tentu saja, kini Wu Yun telah menjadi bintang yang paling mempesona. Tidak ada yang peduli sama sekali apakah Yuan Dao hidup atau mati. Karena itu tidak penting lagi. Penampilan Wu Yun benar-benar menarik perhatian semua orang. Saat ini, hanya ada 4 orang yang hadir yang lebih kuat dari Yuan Dao. Kontestan lain, belum lagi memperebutkan air energi ilahi, mungkin harus mundur 3 meter bahkan ketika mereka melihat punggung Wu Yun. Bahkan keempat orang yang lebih kuat dari Yuan Dao. Pada saat ini, saya harus mempertimbangkan kembali dan memeriksa hal-hal tentang Wu Yun dan air esensi ilahi. Selain Yuan Dao sendiri, mungkin merekalah yang paling mengetahui kekuatan Yuan Dao. Oleh karena itu, melalui perbandingan pertarungan barusan, terutama jurus terakhir, mereka pada dasarnya bisa menilai sejauh mana langkah Wu Yun. Dan sekarang, jika itu adalah mereka, dapatkah mereka memblokir gerakan itu? Meski bisa diblokir, apakah Anda yakin bisa mengalahkan atau bahkan membunuh Wu Yun? Lagi pula, untuk orang seperti Wu Yun dengan bakat dan potensi luar biasa, begitu dia mengambil tindakan dan menyinggung seseorang, yang terbaik adalah membunuh mereka semua dan tidak membiarkan siapapun hidup. Selama Anda masih hidup, pada dasarnya Anda membuka jalan buntu bagi diri Anda sendiri. Karena itu, keempat orang ini mulai serius mempertimbangkan dan memikirkannya kembali. Selain itu, hal terpenting yang dikhawatirkan keempat orang ini adalah satu hal lagi. Bab 2870 Keputusan Sekte Dao Wang. Adapun poin lainnya, ini bukan tentang Wu Yun sendiri, tetapi tentang Sekte Dao Wang. Keempat orang ini bisa menjadi makhluk terkuat di alam dewa di kota Wu Yuan terlepas dari usia atau bakat mereka, pikiran mereka tidak boleh bodoh. Mereka tidak bodoh, dan mereka secara alami dapat melihat dari banyak kejadian sebelumnya bahwa Sekte Dao Wang jelas ingin melindungi Wu Yun. Dengan kata lain,
Kekhawatiran terhadap Sekte Dao Wang lah yang sebenarnya membuat mereka mundur. Jika ini hanya tentang kekuatan Wu Yun. Mungkin, bahkan jika Yuan Dao terbunuh seketika, mereka masih memiliki kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Mereka masih merasa jika mereka berusaha semaksimal mungkin, berurusan dengan Wu Yun tidak akan menjadi masalah besar. Lagi pula, jika mereka bisa menduduki peringkat di depan Yuan Dao, maka kekuatan mereka sendiri secara alami akan berada di atas Yuan Dao. Dengan kata lain, meskipun mereka berpikir mereka mungkin tidak dapat membunuh Wu Yun, tetap tidak ada masalah dalam mengalahkan Wu Yun. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu mengkhawatirkan Wu Yun sendiri. Terlebih lagi, ini berasal dari kekhawatiran tentang Sekte Dao Wang. Saya hanya khawatir Wu Yun benar-benar ada hubungannya dengan Sekte Dao Wang. Jika dia benar-benar mengalahkan atau bahkan membunuh Wu Yun, apa yang akan terjadi dengan Sekte Dao Wang? Alasan mengapa Yuan Dao begitu impulsif sebelumnya adalah karena dia tidak tahu bahwa itu adalah salah satu alasannya, dan didorong adalah alasan lainnya. Karena saat itu sepupu Yuan Dao dibunuh oleh Wu Yun. Tak satu pun dari sepupu mereka mati di tangan Wu Yun. Mereka harus mempertimbangkan pertaruhan masalah ini dengan Sekte Dao Wang dan Wu Yun. Seperti disebutkan sebelumnya, jika mereka ingin naik, mereka pasti akan menyinggung Wu Yun. Jika Wu Yun tidak dibunuh, tetapi dikalahkan, maka Sekte Dao Wang tidak boleh marah, menyimpan dendam, atau melakukan apapun terhadap mereka. Tapi mereka pasti telah menyinggung Wu Yun. Dengan bakat dan potensi Wu Yun, selama Wu Yun diberi waktu untuk berkembang, bukankah mereka harus menunggu untuk disalahgunakan di kemudian hari? Dan jika Wu Yun terbunuh, dia pasti akan menyinggung Sekte Dao Wang. Jika mereka menyinggung Sekte Dao Wang, kehidupan masa depan mereka tidak akan mudah. Bahkan mungkin sesuatu yang lebih menakutkan daripada meninggalkan Wu Yun. Namun sepertinya mereka tidak rela menyerahkan air esensi ilahi begitu saja. Namun, saat ini, sulit mengambil keputusan. Tapi apa yang mereka dengar adalah orang dari Sekte Wang tiba-tiba berbicara dan mengatakan sesuatu yang membuat semua orang sangat sulit dipercaya. Saya hanya mendengar suara, dan tiba-tiba berkata dengan keras, aturan tantangan yang ditetapkan sekarang untuk sementara tidak valid, dan sistem hadiah untuk air esensi ilahi juga tidak valid. Semua air esensi ilahi akan menjadi milik Wu Yun. Orang yang tersisa akan menjadi milik Wu Yun. Langsung masuk ke babak berikutnya. Masuk ke tempat pelatihan yang diatur oleh Sekte Dao Wang kami untuk pelatihan dan penilaian selama sebulan. Begitu kata-kata ini keluar, semua diskusi di antara penonton segera berhenti. Semua orang menatap dengan tidak percaya pada kultivator Sekte Raja Dao yang baru saja berbicara di panggung seni bela diri. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan orang-orang dari Sekte Dao Wang ini. Namun perubahan aturan yang begitu mencolok bahkan mengubah aturan hadiah untuk air esensi ilahi, yang akan diberikan langsung kepada Wu Yun. Ini terlalu tidak bisa dimengerti. Apalagi pilih kasih ini begitu kentara sehingga semua orang bisa melihatnya. Pada saat ini, meskipun tidak ada yang berani mengatakan apapun dengan keras karena keagungan Sekte Dao Wang, bisikan itu, terutama ketidakpuasan yang tersembunyi di mata dan fitur wajah, menjadi semakin jelas. Bahkan Wu Yun sendiri sebenarnya bingung. Dia tidak begitu mengerti apa yang sedang dilakukan Wang Song. Dia tahu itu membantunya, tapi itu terlalu jelas. Anda sepenuhnya mengabaikan keagungan dan status Anda sendiri. Adapun mengapa orang-orang dari Sekte Dao Wang melakukan ini? Ada 2 poin. Pertama, mereka melihat apa yang ingin mereka lihat dari pertarungan antara Wu Yun dan Yuan Dao, terutama jurus terakhir. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melindungi Wu Yun tanpa keraguan kapanpun. Poin kedua adalah mereka juga khawatir 4 orang lainnya, yang lebih kuat dari Yuan Dao, akan naik panggung untuk menantang Wu Yun nanti. Jika Wu Yun gagal mengalahkannya, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, jika dia melakukan intervensi pada saat itu, hasilnya mungkin akan lebih buruk daripada apa yang dia nyatakan secara terbuka saat ini. Lebih baik memutuskan seperti ini. Namun terlihat dari sini mereka masih khawatir Wu Yun tidak akan mampu mengalahkan keempat orang tersebut. Tentang orang lain, meski setiap orang tidak mengerti, kaget, bertanya, atau mempunyai sikap yang berbeda-beda. Namun nyatanya, sebagian orang masih menganggap hal ini mungkin bukan hal yang buruk. Dan ini sepertinya bukan hal yang buruk, hanya saja keempatnya lebih kuat dari Yuan Dao. Mereka berempat yakin bisa membunuh Wu Yun. Dan saat ini mereka juga sedang mempertimbangkan apakah mereka harus mengambil tindakan dalam situasi ini. Pada saat ini, sejak Dao Wang Zong membuka mulutnya, mereka merasa lega. Setidaknya Anda tidak perlu khawatir lagi. Selain itu, hal ini juga dapat membuat mereka semakin yakin bahwa Sekte Dao Wang memang memiliki hubungan khusus dengan Wu Yun. Di saat yang sama, mereka juga punya rencana sendiri. Ketika mereka sampai di tempat pengalaman, orang-orang dari Sekte Dao Wang tidak akan selalu mengikuti mereka.
Lalu ketika mereka sampai di tempat pengalaman, bukankah lebih baik jika mereka menemukan cara untuk bergabung untuk membunuh Wu Yun, dan pada saat yang sama mereka berempat berbagi 5 botol air energi ilahi. Dan dengan cara ini, mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan kekuatan Wu Yun. Sekalipun mereka bertarung sendirian, mereka tidak sepenuhnya yakin bisa membunuh Wu Yun, tapi jika 4 orang bergabung, maka mereka harus penuh percaya diri yang tidak bisa diragukan. Itu saja. Di tengah keraguan dan kebingungan semua orang, rahasia keempat orang itu adalah Xiao Jiujiu. Wajah Zai Wu Yun bingung. Di bawah pengumuman yang tidak bermoral dari Sekte Daowang, penilaian putaran pertama ini baru saja berakhir. Selanjutnya, 500 orang dipilih. Tidak, Yuan Dao sudah mati. 499 orang mengikuti beberapa pembudidaya dari Sekte Daowang dan buru-buru meninggalkan kota Wu Yuan dan pergi ke tempat pelatihan yang diatur untuk mereka oleh Sekte Daowang.